menginginkan kejayaan Wilwatikta, maka saya mengangkat beberapa mantri dan mahamentri. Sebelumnya, saya telah mengangkat beberapa rakrian menteri yang dipimpin oleh Rakrian Patih Ridaha, Paman Lembusora. Mantri Pranaraja adalah Empu Sina. Rakrian Mantri Nayapati, Empu Lungguh. Dan Rakrian Mantri Nusantara, Arya Adikara atau Arya Ranggalawe, merangkap sebagai Ranggalawe adalah salah satu pengikut Raden Wijaya yang berjasa besar dalam perjuangan mendirikan kerajaan Majapahit. Nama Ranggalawe sendiri diberikan oleh Raden Wijaya. Nama Rangga mempunyai arti kesatria, sementara Lawe mempunyai arti menang atau kekuasaan. Sekalipun berwatak ceroboh dan lantang dalam berbicara, Ranggalawe memiliki sifat pemberani, bertekad besar, jujur, ahli memainkan senjata, serta cerdik dalam mengatur siasat perang. Berdasarkan pada prasasti Kudadu, nama asli Ranggalawe adalah Arya Ardarika. Di dalam Kidung Panji Wijaya Karma dan Kidung Ranggalawe disebutkan bahwa Ranggalawe merupakan putra Arya Wiraraja yang menjabat sebagai Adipati Sumenep Madura. Dalam kedua kidung tersebut juga disebutkan bahwa Ranggalawe memiliki dua orang istri, yaitu Martaraga dan Tirtawati. Riwayat kisah hidup Ranggalawe dapat ditarik dari mulai tahun 1292 Masehi. Pada tahun ini, Ranggalawe mendapat perintah dari Arya Wiraraja untuk membantu Raden Wijaya. Dia diberikan perintah membantu membuka hutan tarik yang kemudian dikenal dengan Majapahit. Pada saat berperang dengan Jayakatwang, Ranggalawe juga membantu Raden Wijaya menyediakan 27 ekor kuda dari Sumbawa. Kuda itu kemudian digunakan pasukan Raden Wijaya untuk menggempur benteng timur ibu kota Kediri.
Dalam serbuan itu, Ranggalawe dapat membunuh Segara Winaton. Berkat jasa-jasanya itu, Raden Wijaya mengangkat Ranggalawe sebagai Adipati Tuban dan sekaligus menjabat sebagai pesangguhan sebagaimana ayahnya Arya Wiraraja. Sementara mengenai kisah gugurnya Ranggalawe dikisahkan dalam serat Pararaton dan Kidung Ranggalawe. Dalam kedua naskah ini dikisahkan bahwa gugurnya Ranggalawe karena memberontak terhadap Majapahit. Pemberontakan itu dipicu oleh kekecewaan Ranggalawe atas keputusan Raden Wijaya yang mengangkat Nambi sebagai Patih Amangkubumi. Bagi Ranggalawe, seyogianya jabatan Patih Amangkubumi dianugerahkan kepada Sora yang dipandang lebih cakap dan berjasa pada Majapahit. Karena hasutan Mahapati Dyahalayuda, Ranggalawe menghadap Raden Wijaya menuntut agar kedudukan Nambi sebagai Patih Amangkubumi digantikan oleh Lembu Sora. Sementara Lembu Sora sendiri sebenarnya menghendaki Nambi sebagai Patih Amangkubumi. Namun Raden Wijaya tidak mau memenuhi tuntutan Ranggalawe. Ia pun harus pulang ke Tuban dengan membawa kekecewaan. Beberapa hari selepas kepergian Ranggalawe, Mahapati menghasut Nambi jika Ranggalawe tengah merencanakan pemberontakan. Mendengar pernyataan Mahapati, maka Nambi beserta Lembu Sora, Kepu Anabrang dan pasukan Majapahit menyerang Tuban. Dalam Kidung Ranggalawe dikisahkan bahwa ketika Arya Wiraraja mendengar anaknya pulang dari Majapahit, ia segera menemuinya. Dari perilaku Ranggalawe, Arya Wiraraja menangkap sesuatu yang buruk akan menimpa anaknya. Ia pun kemudian menanyakan persoalan yang dialami anaknya. Manakala ia telah mendengar jawaban dari Ranggalawe, Arya Wiraraja dihadapkan pada pilihan yang rumit, membela putranya atau tetap setia pada Raden Wijaya. Selang beberapa saat, Arya Wiraraja memberikan nasihat pada Ranggalawe agar tetap setia pada Majapahit. Namun Ranggalawe rupanya tidak menggubris nasihat ayahnya. Ranggalawe kemudian menyusun kekuatan untuk memberontak dan melawan serangan Majapahit. Pasukan Tuban kemudian berangkat menyongsong pasukan Majapahit untuk serangan. Manakala pasukan tersebut menyeberangi Sungai Tambak Beras, airnya tengah pasang, hingga pasukannya bertemu dengan pasukan dari Majapahit. Pada bentrokan pertama, pasukan Ranggalawe dapat dikalahkan oleh pasukan Nambi. Pada hari berikutnya, pasukan Majapahit menyeberangi Sungai Tambak Beras untuk menuju pusat pemerintahan Tuban. Melihat kenyataan itu, Patih Gagarangan dan Tambak Boyo melapor pada Ranggalawe. Setelah menerima laporan itu, Ranggalawe memerintahkan pasukannya untuk berperang habis-habisan menghadapi tentara Majapahit. Dalam perang kedua ini, Ranggalawe memimpin langsung peperangan. Peperangan pun kemudian meletus. Tentara Majapahit yang dipimpin Nambi kemudian kocar kacir dan mundur menyeberangi Sungai Tambak Beras. Berita mengenai kekalahan Majapahit oleh pasukan Tuban kemudian disampaikan Hang Satrik pada Raden Wijaya. Mendengar berita ini, sang raja memuncak amarahnya. Ia pun kemudian turun ke medan laga untuk ikut serta dalam perang. Prajurit tambahan Majapahit kemudian bertolak ke Sungai Tambak Beras untuk memberi bantuan pada sisa-sisa pasukan Nambi yang porak-poranda. Perang ketiga pun kemudian meletus, tapi kali ini peperangan lebih seimbang.
banyak nyawa bergelimpangan di kedua belah pihak. Untuk meminimalisir korban, Lembu Sora kemudian meminta izin untuk langsung menantang Ranggalawe. Dalam tantangan itu, Ranggalawe dikepung oleh Kepu Anabrang dari timur, Gagak Sugara dari barat, dan Majang Mekar dari utara. Pertempuran sengit pun terjadi di sekitaran sungai, dengan masing-masing mengendarai kuda perangnya. Namun Ranggalawe rupanya terpeleset dari kuda sehingga jatuh ke dalam air sungai. Ranggalawe kemudian ditenggelamkan oleh Kepu Anabrang hingga tewas. Setelah gugurnya Ranggalawe dalam perang ketika itu, pemberontakan Tuban dapat dipadamkan. Melihat anaknya telah tewas, Arya Wiraraja yang merasa sakit hati kemudian menghadap Raden Wijaya untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Ia pun menagih janji pada Raden Wijaya yang ingin membagi wilayah Majapahit menjadi 2 bagian. Janji itu kemudian dipenuhi oleh Raden Wijaya. Wilayah Majapahit dibagi menjadi 2 bagian. Bagian timur hingga selatan sampai pantai diserahkan pada Arya Wiraraja yang kemudian menjadi raja dengan ibu kota Lumajang. Sedangkan bagian barat dikuasai oleh Raden Wijaya. Sejak itu, daerah Majapahit Timur merupakan negara merdeka dan terlepas dari kekuasaan Raden Wijaya.